Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi semuanya. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul kembali, belajar kembali di dalam kegiatan pembelajaran khususnya di Mapel PAI ya dan Budi Pekerti. Yang semoga hari ini semua anak-anak saya diberikan kesehatan semuanya. Yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan. Yang semoga sedang dalam kesibukan segera diselesaikan ya. Maka hari ini kita akan memulai dengan pembelajaran bersama-sama. Kita awali dengan berdoa bersama. Baik, kita awali berdoa, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, alhamdulillah semoga dengan bacaan doa tadi jadi doa yang melindungi kita, memperlancar kita, semoga kita dapat mudah untuk menerima ilmu kan gitu ya. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, saya akan coba cek dulu presensi semua siswa kelas 11 APHP 2 gitu ya. Semoga hari ini tidak ada yang alfa atau ada yang sakit begitu untuk kelompok kelas ini gitu ya. Baik, yang pertama Agustin Nur Anggraini, hadir semuanya ya. Charlie Triwibowo sakit. Deva Ramadan Setiawan izin ya. Ini ya, semoga dari 36 ini yang hari ini 3 sakit bisa sembuhkan. Semoga yang sakit namanya batuk dihilangkan batuknya. Semoga yang sakit perutnya dihilangkan sakit perutnya. Yang sakit mata dihilangkan matanya, maksudnya penyakitnya gitu ya. Baik, kita lanjutin lagi hari ini sebelum kita mulai di pelajaran di siang hari ini. Dari 36 siswa dikurangi 4 orang ya, tinggal 32 siswa. Kita awali beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang hari ini akan disampaikan setelah kita kemarin ulangan gitu ya. Minggu lalu sudah kita laksanakan kegiatan mengenai pemaparan sedikit tentang materi hari ini tentang cabang iman gitu ya. Yang hari ini akan disampaikan pada materi yang pertama adalah bukti memenuhi janji gitu ya. Yang kedua adalah mensyukuri nikmatnya Allah. Kemudian selanjutnya adalah menjaga, memelihara lisan, dan yang terakhir adalah menutup aib orang lain. Baik, selanjutnya kita akan mengetahui kenapa toh kita harus belajar ini ya. Misalkan kita melihat yang kedua adalah tujuannya. Yang pertama adalah menganalisis ya, menganalisis cabang iman yaitu memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Yang kedua, menjelaskan cabang-cabang iman dengan benar. Kemudian yang ketiga adalah identifikasi bukti iman gitu ya. Nanti siswa diminta untuk bisa meyakini bahwa cabang Islam iman adalah bagian daripada ajaran agama Islam. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan sikap tanggung jawab, memenuhi janji, mensyukuri, memelihara lisan, dan menutup aib orang lain ya. Nah, kita akan nanti diskusi dibagi menjadi 4 kelompok gitu ya. Nanti setelah itu kita akan diskusi dan menyampaikan paparan hasil diskusinya di muka kelas ya. Nah, baik, sebelum kita lanjutkan lagi, kita melihat adanya pentingnya sebuah iman ya. Si iman yang ada dalam diri kita ini. Karena manusia tanpa iman maka dia hidup tanpa adanya roh kan begitu ya. Yang kedua, iman itu adalah artinya apa? Ada yang tahu? Percaya. Ya, ada yang percaya tadi ya. Ada lagi? Setelah percaya diapakan? Kalau kita lihat kabel, Mas coba kamu lihat kabelnya, coba kamu sentuh, nggak berani Pak, kenapa? Ada listriknya kan begitu ya, ada strumnya begitu ya, padahal kita nggak pernah lihat strum kan begitu ya. Bagaimana rasanya iman? Kita nggak pernah melihat tapi ada rasanya. Sama seperti kita ini beragama, punya Tuhan ya. Tuhan kita ini siapa? Allah. Kita nggak pernah bisa melihat zatnya Allah. Kita diminta minggu lalu ya mengenai hari ini tentang cabang Islam, cabang iman yaitu janji ya. Bagaimana biasanya sebelumnya ini kamu pernah punya janji dengan orang lain? Ada yang pernah punya janji orang lain? Ada yang pernah punya janji dengan orang lain? Pernah ada. Sudah pernah melakukannya? Sudah. Ada yang pernah punya janji yang belum ditagih? Ada. Ya, janjinya seorang siswa kepada orang tuanya apa? Janji untuk sekolah. Apa lagi? Belajar dengan baik dan giat kan begitu ya.
Yang kita belajar bukan untuk yang lain-lainnya. Kemudian kita belajar yang kedua adalah mensyukuri nikmat. Bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya dari mulai kita bangun sampai sekarang ini. Coba kalau silakan kita rasakan kalau Allah mengambil nikmat nafas kita, barangkali hanya 5 menit aja lah. Kira-kira bisa nggak kita? Kuat nggak kira-kira diambil nafasnya selama 5 menit aja? Mulai nanti jam 10:30 ya, sampai jam 10:05 akan diambil nafasnya. Istirahat dulu, tidak nafas ya. Silakan cari cara agar bisa bernafas. Begitu ya. Bagaimana kira-kira? Nah, itu yang sepele yang harus kita ketahui. Karena apa? Karena nikmatnya sehat hanya bisa dirasakan ketika lagi sakit, kan begitu. Lagi sakit, lagi apa namanya ya? Mungkin ada yang pilek, komplikasi ya, kepalanya pusing, kemudian badannya panas ya, seperti itu. Nah, kita berharap agar apa? Agar cepat sembuh ya. Karena lebih enak antara sembuh atau sakit. Lebih enak sembuh, kan begitu ya. Itulah bedanya antara bermacam-macam konsep nikmat. Baik, sebelum kita mulai, saya minta semua anak ya berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya, tuh dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ini, harapannya adalah bisa menumbuhkan sifat nasionalisme kita, cintanya kita kepada negara ya, bangsa kita sendiri, kan dia. Karena cinta kepada bangsa negara adalah sebagian dari iman. Hubbul watan minal iman ya. Baik, materi kita lanjutkan ya. Yang pertama, setelah kita menyampaikan tujuan pembelajarannya, kita akan coba untuk belajar mendiskusikan dari apa yang akan kita diskusikan mulai hari ini. Baik, nanti setelah ini semua siswa diminta untuk diskusi dengan pembagian kelompok yang tadi saya sampaikan. Nanti setelah dibagi kelompoknya, masuk dalam kelompok diskusi, dan nanti setelah diskusi kita akan mulai dengan presentasi. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Baik, kita akan mulai dengan diskusi. Kelompok 1 di sebelah kanan ya. Baik, setelah kita semuanya menuju pada kelompok masing-masing, kita akan mulai dengan diskusi ya. Diskusi yang pertama, kelompok 1 mana? 1, 2, 3, 4 ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, pembahasan hari ini adalah sampai pada yang pertama ya. Ini ya, bentar. Ya, menjelaskan pengertian pembagian dan balasan memenuhi janji. Yang kedua, menjelaskan pengertian pembagian dan keuntungan mensyukuri nikmat. Yang keempat ya, yang ketiga adalah menjelaskan pengertian menjaga lisan antara fitnah, ghibah dan buhtan. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian dan macam-macam aib. Sebelum kita lanjut diskusi ya, kita akan coba tadarus Al-Quran dahulu sesuai dengan yang saya sampaikan di sini. Siswa semuanya bisa melihat pada buku elektroniknya masing-masing atau di depan layar LCD. Baik, kita awali dengan tadarus bersama surat Al-Maidah ayat pertama. Nanti saya awali dan ini ditirukan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya semoga dengan bacaan tadi dapat membuat kita lebih hangat ya secara rohani dan mempertebal rasa iman kita bahwa kita adalah seorang muslim yang wajib untuk mengimani khususnya pada iman pada kitab yaitu Al-Quran. Baik, setelah kita mulai dengan membaca Al-Quran, kita memasuki pada materi tujuan pembelajaran kita tadi itu. Kemudian kita akan coba langsung untuk mendiskusikan ya. Kita akan menggunakan model metode pembelajaran discovery learning
kita akan menggunakan sistem model diskusi antar kelompok yang lainnya. Kelompok 1 sudah siap semuanya? Kelompok 2 siap? 3 sudah siap? Kelompok 4 siap? Ya. Baik, silakan dimulai dari sekarang diskusinya. Kelompok 2 silakan jelaskan pengertian pembagian. Ada kendala? Ada kendala, Pak? Ada kendala? Aman ya? Baik, anak semuanya, sambil nanti diskusi, kita akan coba saling merefleksikan, melihat daripada tayangan berikut ini nanti. Masing-masing kelompok nanti diminta untuk mengambil kesimpulannya. Nah, kita ambil dari YouTube ya, dari YouTube untuk kita jadikan sebagai ajang belajar. Ya, baik. Saya mengambil kesimpulan. Silakan, ada yang tahu? Oke, Alma. Apa? Selalu bersyukur dalam setiap cobaan. Baik, kelompoknya sudah menyampaikan. Kelompok lainnya, ada silakan. Silakan. Boleh disampaikan tentang apa ini, tentang tayangan tentang janji dia. Khususnya kelompok 1 ini. Ada yang bisa menyampaikan? Seorang kuli panggul yang dia ini punya moral sikap yang bernama tanggung jawab ya, meskipun udah 5 hari tapi dia ini mau mengembalikan barangnya, padahal tadi udah ada tawaran untuk apa, menjual barangnya, teman-temannya ada yang mengambil, pengen make gitu ya, tapi dia sadar bahwa dia ini adalah bukan miliknya kan gitu ya, dia punya janji untuk membalikan kepada yang punya atau bosnya gitu ya. Lanjutkan, sudah selesai semuanya? Selesai. Kalau selesai semuanya, kita akan mulai dengan diskusi bersama, gitu ya. Baik, kelompok 1 dipersiapkan untuk diskusi. Haus, Mas. Silakan, kelompok 1, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian pembagian. Salah satu bukti berimannya seseorang adalah memenuhi janji, dan ia menjadi bagian dari akhlak terpuji yang seharusnya menghiasi pribadi setiap orang beriman. Adapun padanan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Melalui kata ini muncul kata yang sering kita dengar, yakni akad, akidah atau akad nikah. Secara bahasa, akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Demikian presentasi dari kami. Mungkin ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kedua, silakan untuk masuk ke
buka kelas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Mensyukuri Nikmat. Pengertian mensyukuri nikmat. Pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya yang diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Keuntungan mensyukuri nikmat. 1. Jauh lebih produktif. 2. Lebih bahagia dan optimis. 3. Manfaatnya kembali ke diri sendiri. Cukup sekian dari kami. Adakah pertanyaan? Terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema tentang menjaga lisan. Penggunaan lisan yang tidak tempatnya mengakibatkan 3 hal: fitnah, hubah, dan bukan. Fitnah dalam Al-Quran adalah bacaan, ujian, musibah, dan adanya juga yang berarti bisa di akhirat. Fitnah dalam KBBI adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang. 6. Jangan mengadu domba. 7. Jawablah panggilan orang tua dengan sopan santun. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Silahkan teman-teman, apakah ada yang mau memberi kritik, saran, menanggapi, atau menambahkan? Jika tidak ada, presentasi akan saya tutup. Ada kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pengertian aib dan macam-macam aib. Pengertian aib. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga bermakna kiasan, yaitu arang di muka. Biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Macam-macam aib. Maka aib dibagi 2, yaitu 1. Aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika diperhatikan betul, misalnya cacat pada barang-barang perdagangan, contoh buah-buahan yang busuk. 2. Aib tersembunyi. Sekian presentasi dari kami. Bila ada yang menambahkan atau bertanya, silahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita melihat dari hasil pemaparan dari masing-masing kelompok mengenai apa itu pengertiannya janji, gitu ya, apa itu pengertiannya yang namanya jaga lisan itu apa pengertiannya, kemudian pembagiannya, apa keuntungannya kalau udah janji, gitu ya, keuntungannya orang yang mau mensyukuri apa nikmat yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga adalah apa pengertian daripada fitnah, ghibah, buhtun, gitu ya. Dan yang terakhir, kenapa kita harus menutup aib orang lain, gitu ya. Ya baik, sebelum saya lanjutkan,
Silakan peserta didik untuk merefleksikan. Oke, dari kelompok semuanya ya. Apakah ada yang mau menyimpulkan dari masing-masing tugas kalian? Kelompok 1 silakan. Dibaca. Saya. Ya. Janji merupakan kewajiban. Janji akan diminta pertanggungjawabannya. Baik, kelompok 1 janji akan dimintai pertanggungjawabannya. Jelas kalau kita janji dan tidak akan kalau kita mengingkari, maka janji yang kita ingkari tadi akan jadi pertanggungjawaban kita di dunia sampai akhirat nanti. Itu yang utama. Kemudian yang kedua mengenai problem topik mengenai mensyukuri nikmat. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan, kelompok 2. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam setulus hati. Jadi, apa yang telah Allah ridhoi ya dari kita diberikan nikmat yang banyak, maka itu layaknya harus kita syukuri. Kalau kita nggak syukuri, nggak akan nambah nikmatnya. Kalau nanti kita nambah nikmatnya, maka Allah akan meridhoi daripada yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Yang ketiga adalah mengenai topik yaitu menjaga lisan. Ya, ada yang bisa menyimpulkan? Kelompok 3 silakan. Lidah adalah bagian tubuh yang berharga dan vital. Karena lisan tidak tertata, muncul pertengkaran dan perselisihan. Oke. Jadi lidah adalah hal yang berharga. Kenapa berharga? Karena sangat harus hati-hati kita dalam ngomong, dalam menyampaikan lisan, lidah, ngobrol, ya. Itu harus hati-hati. Kalau sampai salah kita mengoperasikan yang namanya lidah, maka akan terjadi apa? Terjadi perselisihan, pertengkaran. Yang terakhir, kenapa kita harus berani atau bisa menutup aib orang lain? Apa kesimpulannya di kelompok 4? Silahkan. Larangan menyebarkan aib orang lain, karena jika kita membuka aib orang lain sama saja kita membuka aib diri kita sendiri. Oke, baik. Salah satu note atau catatan yang paling berharga adalah ketika kita berani membuka aib orang lain di depan orang lain, baik menggunakan media sosial, WhatsApp, bahwa ternyata dia itu kalau mandi ya mesti pakai baju, kan gitu ya. Atau yang lainnya, dia ternyata ada panunya, kan gitu ya, di balik badannya itu gitu ya, sebagainya. Entah itu fisik maupun sikap dia itu di depan gurunya seperti ini loh Pak, tapi di luar Masya Allah kan ya, astagfirullah, naudzubillah dan sebagainya. Nah, ini contoh daripada aib. Jadi wajib kita menutup aibnya orang lain kalau tidak mau dibukakan aib diri kita sendiri. Gitu ya kurang lebihnya. Baik, setelah selesai kita mendiskusikan, merefleksikan dari hasil materi kita hari ini, ya kita akan nanti coba mengerjakan sebuah lembar kerja LKPD di dalam buku tulismu nanti, ya, yang ada di dalam halaman paling akhir di buku elektronik, ya. Silakan semua siswa untuk dibuka, ya, silakan. Ya, alhamdulillah hari ini kita dapat menyelesaikan tugas pertama kita yaitu diskusi, ya, penilaian secara praktek dan proyek kita hari ini. Semoga semua setelah menyampaikan diskusi, refleksi bisa kita realisasikan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, bahwa materi hari ini adalah materi yang syarat akan hubungan dengan kehidupan sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Maka silakan janji yang pernah akan kita buat maupun dibuat, ya, dilaksanakan. Kalau tidak bisa melaksanakan janjinya, maka jangan berjanji. Yang kedua adalah kalau kita diberikan kemudahan, kemurah rizkian oleh Allah, silahkan dimanfaatkan, ya, jangan lupa disyukuri agar kelak Allah akan menambahkan rezeki kita dan agar terhindar dari azabnya kalau kita tidak mau bersyukur. Kemudian menjaga lisan kita, karena lisan yang ada di dalam diri kita ini lisan yang tidak ada tulangnya sama sekali, tapi kalau ketika tidak ada kendali maka bisa menjadi sebuah perselisihan, pertengkaran dan sebagainya. Dan yang terakhir, bersama-sama menutup aibnya orang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini pada pertemuan kali ini, materi kedua, dan dari saya akhiri, ya, dan nanti siap-siap untuk istirahat dan sholat duhur berjamaah.
Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang.